الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده ونزل الأحزان وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي سهل عباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم يوم العيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر أحمده سبحانه وتعالى والمستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم الذي لا تعد ولا تحصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا ابن آدم تعمل بفكرك وتبصر واستمع لما يتلى عليك من المواعظ وتدبر ولا تتبع الهوى من سبيل الحق وتنصر واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا وإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومسlimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk mengingatkan diri kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Di hari yang fitri ini Eid Sa'id, hari kembali yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga kita dijadikan menjadi orang-orang yang betul-betul kembali dan betul-betul menjadi orang yang faizin, yang berbahagia dan diterima amal-amal kita di hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga bisa merayakan Idul Fitri ini kembali kepada kesucian awal dan seukuh seperti kita dilahirkan selayaknya kita bayi yang baru lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa sebagai bentuk kita kembali kepada fitrah, yaitu penciptaan kita yang kita memang terbagi di dalam beberapa fase. Kadang-kadang kita seperti malaikat, kadang pula kita seperti syaitan, kadang pula sifat hewaniyah menguasai diri kita. Dan Allah ingin mengembalikan sifat takwa itu adalah sifat malaikat, karena kita adalah makhluk yang diciptakan terakhir, yang merupakan bentuk daripada penggabungan berbagai macam sifat. Maka ada orang yang mungkin dalam perilakunya sehari-hari dia tidak pernah berbuat salah, dia melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran Allah, menjauhi maksiat, maka ada orang itu disebut seperti malaikat. Kalaupun manusia itu sering melakukan maksiat dan dia jarang untuk melakukan ibadah, maka orang tersebut dikatakan seperti syaitan. Ada pula manusia yang hanya mengikuti hawa nafsu hewani, hanya mengikuti perut dan di bawah perut, nafsu seksual dan nafsu makan, maka orang tersebut bisa dikatakan manusia seperti hewan, hidupnya hanya nafsu dan makan melulu, tidak ada yang lain, hanya untuk itu. Maka dari itu Allah ingin menjadikan manusia untuk kembali kepada fitrah sebagai malaikat. Kita lebih mulia daripada malaikat, dan kadang pula kita juga lebih hina daripada syaitan dan hewan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Dan kami ciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan, namun
ada kalanya mereka merendahkan dirinya melebihi daripada hewan. Sebagaimana Allah menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena kita tidak bisa mengontrol nafsu kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam bulan Syawal ini artinya adalah peningkatan. Semestinya di dalam bulan Ramadan kita sudah menempa diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada peningkatan-peningkatan yang ada pada bulan Syawal ini, yaitu kita menambah dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun berkurang wajar, memang kita ujian kita, kelulusan kita ada pada bulan Syawal ini. Kita menjadi orang yang takwa, betul-betul takwa dengan ujian puasa yang sudah kita lakukan, dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Namun jangan lupa kita juga ditempa seperti itu untuk kita meningkatkan diri kita, kualitas hidup kita. Jangan sampai sama seperti yang itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Fitrah artinya kembali kepada kesucian kita. Di dalam sebuah makalah yang dikatakan oleh Ali Karbawa Jihad, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman tawa'adu tasib. Bukanlah orang yang kembali, bukanlah orang yang merayakan id itu adalah dengan melaksanakan, dengan memakai baju yang baru, tetapi id yang sebenarnya adalah taatnya yang bertambah. Orang yang kembali itu adalah taatnya yang bertambah. Sebagaimana kita pada bulan ini, bulan Syawal ini adalah peningkatan. Ada takwa kita juga bertambah. Takwa dalam arti kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Takwa sebagai bentuk hasil daripada kita berpuasa secara sebulan penuh, sebagaimana Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Takwa dalam surat Al-Imran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah alladzi ardas samawati wal ardi lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang mana ampunan Allah itu adalah ardas samawati wal ardi, yaitu akan disediakan surga Allah yang mana luasnya seperti langit dan bumi, yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al ghaizi wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Yaitu yang pertama, orang yang bertakwa itu secara material dia suka bersedekah, berinfak, baik di dalam dia keadaan ada maupun tiada. Bisarra wa dharra, ketika dia punya atau tidak punya. Itu adalah ciri pertama kita bertakwa kepada Allah. Semua kita gantungkan kepada Allah. Rezeki yang kita punyai itu semua adalah titipan Allah. Maka titipan itu adalah amanah yang harus kita sampaikan. Ada hak-hak fakir miskin di sana. Ada hak-hak untuk membantu agama Allah. Infak fi sabilillah, untuk masjid, untuk anak yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya. Baik dalam keadaan kita ada maupun tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita bisa berinfak dengan cara pikiran, tenaga, dengan cara kita memberikan apa yang kita punya. Itu adalah bisarra wal dharra wal kadhibina al ghaidha, dan juga yang kedua adalah orang yang mampu menahan emosi. Di dalam puasa kita diajarkan untuk menahan marah. Menahan marah yaitu menahan emosi kita, menahan nafsu kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang
hanya menuruti hawa nafsu kita. Sedikit tersulut langsung marah. Ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, "Usini ya Rasulullah, nasihati saya ya Rasulullah." Rasulullah hanya menyatakan, "La taqdab, la taqdab, la taqdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini menyebutkan bahwasanya emosi kita adalah salah satu bentuk daripada kejerumusan kita ke dalam hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita, akan menyebabkan kita menjadi orang yang tidak dihormati karena kemarahan, karena emosi sesaat. Dan juga secara kesehatan ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang timbul dari ketidakstabilan darah yang mengalir di dalam diri kita. Ketika kita emosi, kita tidak bisa menjaga marahan kita, kemarahan kita tidak bisa kita kontrol, maka detak jantung pun akan bekerja lebih keras. Detak jantung pun akan bekerja lebih tinggi sehingga menyebabkan orang darah tinggi dan lain sebagainya, menyebabkan saraf-saraf di otak rusak sehingga menyebabkan kelumpuhan, stroke dan lain sebagainya. Maka dari itu di dalam Al-Quran syarat orang yang kedua dalam bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memberikan maaf kepada Allah, lapang dada, mempunyai sifat pemaaf, mempunyai sifat yang hatinya sangat luas. Makanya dikatakan lebaran, supaya kita apa? Kita lebar hati kita, membuka secara penuh maaf dari orang lain. Kalau bisa kita tidak dimintai maaf, tetapi pada hari ini setelah sholat Idul Fitri ini selesai, kita sudah punya niat, akan saya maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada saya, baik disengaja maupun tidak. Ini adalah tanda afina 'anil nas, orang yang betul-betul lebar, yang akan berlebaran. Setelah kita lebar hati kita, mari kita labur, kita hiasi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai menempel kembali rasa iri dengki kepada orang lain. Jangan ada di dalam hati kita rasa tidak mau memaafkan kepada orang lain. Ketika hati kita lebar dan sudah kita labur dengan kebaikan-kebaikan, insyaallah hati kita akan menjadi hati yang mutmainnah, yang akan dijanjikan oleh Allah, ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hati-hati yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha Allah, mardiyah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Masuklah di dalam hamba-hambaku yang hatinya suci, hatinya tulus. Wa dukhuli jannati, masuklah di dalam surga. Ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang mau memaafkan orang lain tanpa diminta. Adapun bagi kita yang punya kesalahan, memang secara harus kita secara manusiawi kita minta maaf kepada orang lain. Secara sosial hubungan kita kepada orang lain, kita lebih baik minta maaf kepada orang lain. Namun dari diri kita sendiri, mari kita buka lebar-lebar hati kita untuk afina. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Yang keempat yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia ingat kepada Allah dan memohon ampun. Walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dan ia berhenti untuk tidak berbuat dosa kembali, bertaubat taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali dosa yang sama, karena pada dasarnya kita tidak akan terjebak dalam lubang yang sama. Dan itu harus kita usahakan. Bentuk orang yang bertakwa itu yaitu bisa memohon ampun kepada Allah, dan ketika kita mengingat Allah, kita langsung mohon ampun. Tapi tidak sampai di situ saja, karena syaitan selalu
mengganggu kita, selalu mempengaruhi kita untuk melakukan dosa yang sama dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan jenis yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Kalau kita bisa katakan dalam ilmu Jawa ada molimo, itu saja. Cuman bentuknya berbeda, jenisnya berbeda. Kalau mabuk dulu memang minuman keras, sekarang sudah macam-macam. Berzina juga dulu, kalau berzina memang itu saja, sekarang sudah bermacam-macam cara berzina. Ada LGBT, homoseksual dan lain sebagainya. Mencuri juga dulu sama seperti itu, sekarang jenisnya berbeda. Ada korupsi, ada manipulasi, ada nepotisme dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk turunan daripada mencuri. Begitu pula yang lain, semuanya sebenarnya sama, dosa kita sama, cuman bentuknya yang berbeda-beda, selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan daripada zaman, dan itu secara tidak langsung mempengaruhi diri kita. Maka kalau kita melakukan itu, mari kita bersama-sama bertaubat. Lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan kita tidak kembali kepada hal tersebut dan kita tahu itu adalah hal yang jelek dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takwa dalam arti baju kita. Libasut taqwa dzalika khair. Dan baju takwa itu adalah yang paling baik bagi kita. Maksudnya adalah apa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah takwa kepada Allah sebagai bentuk kita dihormati orang lain. Cilik rokok, jalaran soko puson, kita dihormati karena baju kita. Begitu pula kita dalam hidup kita itu juga akan diajeni, akan dihormati karena tata krama perilaku kita. Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi attaqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau Sunan Giri memberikan ibarat dengan adanya tembang-tembang Jawa, beliau ingin menjabarkan, ingin menjelaskan arti takwa sebenarnya adalah dengan baju. Tembang lir-ilir tandure usung ilir. Islam mengalir datang ke Jawa ini dengan sumilir, menyenangkan, sehingga dalam kurun waktu tidak ada 50 tahun sudah banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Melihat Islam itu yang ramah, yang tidak membedakan antara kasta. Yang dulu ada kasta Brahmana, kasta Waisya, Sudra, ada kasta Ksatria, ada 4 kasta. Islam datang menghapusi semuanya. Orang Hindu pada waktu itu senang melihat Islam. Ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Seperti pengantin baru, pendatang baru yang membawa keberkahan. Cahangon-cahangon panjenengan blimbing kuwi. Kita semuanya adalah penggembala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, setiap kalian adalah penggembala, dan setiap penggembala nanti akan mempertanggungjawabkan terhadap gembalaannya. Penekno blimbing kuwi, kita harus mengambil blimbing itu adalah mempunyai sisi 5, wirune 5, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Lunyu-lunyu penekno mungkin sulit, mungkin berat kita lakukan. Puasa berat, sholat 5 waktu tepat waktu berat. Zakat juga bagi yang punya juga berat. Haji kadang-kadang yang mungkin dia masih berkutat dengan kehidupan dunia, cinta dunia, dia berat. Beli mobil tidak berat, tapi kalau haji berat. Beli rumah lagi ringan, berangkat haji berat. Itu kalau tidak dengan keimanan yang kuat tidak akan bisa. Padahal haji sama mobil harganya jauh lebih murah haji daripada mobil. Lunyu-lunyu penekno kanggo masuk dodot iro. Meskipun susah, ayo kita lakukan. Untuk apa?
masuk dodot iro untuk menguji baju kita. Baju apa? Takwa. Apakah kita betul-betul takwa kepada Allah, takut kepada Allah, melaksanakan perintah apa tidak? Itu diuji. Dodotiro kumitir bedah yang pinggir. Mungkin dalam melaksanakan takwa itu baju kita itu masih ada bolong, masih ada kekurangan, masih ada sholat kita yang kadang-kadang kita sia-siakan, kita tunda-tunda, bahkan kita melupakan sholat. Puasa juga sama, masih banyak puasa kita yang belum sempurna. Dondomono Tlumatono kanggo sepo mengkoso. Mari kita sempurnakan. Kita jahit, kita dondong, kita tambal baju itu. Kalau sudah bolong ya kita tambal ini. Kanggo sepo mengkosore untuk kita kembali kepada Allah. Namanya paseban itu kita menghadap. Sebo itu adalah menghadap Allah, mengkosore. Kalau kita baju kita masih compang-camping, bolong-bolong, kita menghadap Allah, tentunya kita juga akan malu. Apalagi tidak pakai baju. Menghadap Pak Lurah saja kita nggak pakai baju, paling diusir. Nah, kita menghadap Allah, sebo menggosori adalah wal asri, sudah waktu hari kiamat. Kita tidak pakai baju, tidak pernah sholat, syahadat juga tidak pernah, pasti akan diusir. Ataupun kita punya baju bolong-bolong, mungkin juga kita juga akan malu. Makanya dondomono belum matono, mari kita laksanakan. Meskipun berat. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan. Nabi mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu 5 sebelum datang 5. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum masa tua. Wasihhataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa faraghaka qabla sughlik. Masa luang sebelum datang masa sempit, masa sempat sebelum sempit. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu, masa adamu sebelum masa tidak adamu, atau masa miskin. Yang kelima adalah wahayataka qabla mautik. Dan masa hidup sebelum datang masa matimu. Mumpung padang rembulan ini menjembat kalangan. 5 gunakan 5 itu. Ya surah ini qad aflahal mu'minun. Telah berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu yaitu sholatnya khusyuk, li zakati fa'ilun, zakatnya dilaksanakan, dan lain-lain. Ini adalah bentuk kita memperbaiki baju kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita pada Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian, pada kefitrahan hubungan kita kepada Allah, kita lebur, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita manusia, kita juga harus meminta maaf, meminta lebur kita kepada sesama manusia. Filosofi Jawa ada kupat ngaku lepat, ada lepet disilep sing rapat, ada lontong olong-olong dipotong, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah filsafat filosofi Jawa supaya kita bisa bermuamalah, bermuasyarah, bergaul dengan manusia dengan baik. Meskipun dulu ada kesalahan, meskipun ada gesekan-gesekan, kita kembali kepada fitrah kesucian. Kita kembali sebagai seorang mukmin, dan mukmin lainnya adalah saudara. Kita sebagai muslim satu dengan muslim lainnya itu adalah satu bangunan. Ya syukur wa'budu wa'budu, menguatkan satu dengan yang lain. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Idastaka minhu udhun tad'a ila sairil jasadi bil sahari was saqami. Kalau satu sakit, yang lainnya pasti juga akan merasakan nyeri dan juga demam. Ini adalah perumpamaan. Kita kembalikan lagi.
Mari kita minta maaf, mari kita saling memaafkan, mari kita saling merangkul kembali, kita merajut kembali persahabatan yang mungkin ada 1-2 orang dari kita ada kesalahan. Itu adalah fitrah daripada manusia. Kullu bani Adam khata, kullu khata'ina tawwab, wal khairu khata'ina tawwab. Setiap manusia itu pasti salah. Kalau tidak salah malaikat. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang-orang yang taubat, meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi